Ya, saya kira sebelum kita bicara mengenai soal masalah batas wilayah 12 mil laut untuk provinsi dan 4 mil laut untuk kabupaten, mungkin kita melihat dulu filosofi dasar dari adanya otonomi daerah. Karena sekarang ini, selama ini kan otonomi itu seolah-olah diberikan dari pusat ke wilayah daerah yang bersangkutan. Tapi sebenarnya otonomi secara otentik itu sudah dimiliki oleh wilayah itu kalau kita melihat sejarah pembentukan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia itu dibentuk oleh berbagai macam keanekaragaman wilayah yang membentuk. Jadi bukan sebaliknya ya. Nah, dari segi itu maka seharusnya otonomi itu tujuannya itu untuk menjamin masyarakat sendiri harus memiliki potensi untuk bisa menyandarkan hidupnya sendiri. Ada satu prinsip yang dianut di dalam prinsip otonomi itu adalah golden mean. Artinya suatu wilayah yang memiliki otonomi itu harus memiliki dan mengelola potensi-potensi kekayaan yang ada di dalam, baik kekayaan alam, kekayaan manusia, kekayaan kultural itu untuk bisa memberikan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di situ. Nah, karena itu potensi itu tidak boleh dikurangi atau diminimalisir dengan pertimbangan, apalagi pertimbangan untuk kepentingan penguasaan dari pusat. Pemerintah negara itu harus mencapai satu kondisi yang sedemikian rupa sehingga daerah-daerah itu secara potensial bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan kita melihat wilayah Indonesia itu di hampir setiap wilayah itu memiliki kekayaan yang mungkin ada yang secara faktual sudah diketahui, tapi ada yang secara potensial belum. Dan kekayaan itu sebagian itu ada di laut. Nah, jadi kalau dengan undang-undang yang membatasi wilayah laut itu, sehingga itu berarti menurut saya itu negara secara sengaja untuk meniadakan hak masyarakat itu untuk mengelola kekayaan yang seharusnya menjadi miliknya. Jadi maksud saya itu adalah negara itu tidak boleh, jadi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara itu tidak boleh meniadakan itu. Jadi peraturan itu justru untuk menunjang tercapainya prinsip golden rule itu. Nah, tapi kalau peraturan perundang-undangan itu mengurangi wilayah laut itu sehingga wilayah laut yang secara potensial itu merupakan penunjang untuk bisa terjadi prinsip golden rule, itu sebenarnya secara tidak langsung itu negara merampok hak yang harusnya dimiliki oleh wilayah itu untuk bisa
uh, mengelola potensi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat di sekitar situ. Ya, saya kira jalan keluar itu adalah daerah yang bersangkutan itu dia harus menginventarisir potensi kekayaan alam, kekayaan kultural, kekayaan ini. Kemudian atas dasar itu dia juga bisa memiliki satu sikap untuk menguasai atau mengelola wilayah-wilayah yang bisa memenuhi prinsip Golden Mean tadi. Ya, itu salah satu jalan itu adalah jalan yang karena kita misalnya ingin juga supaya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wilayah laut itu harus ditinjau ulang. Itu berarti peranan dari badan legislatif yang akan menyusun peraturan perundang-undangan. Nah, itu ada dua. Pertama dari wakil-wakil rakyat di daerah provinsi itu sendiri juga harus punya kemauan politik untuk secara tegas memperjuangkan mengenai wilayah laut yang dianggap layak untuk bisa menghidupi wilayah itu sendiri. Nah, tapi karena ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang ada di pusat, jadi itu pemilihan anggota DPR tingkat pusat maupun anggota DPD itu harus memperhatikan, melihat siapa calon-calon itu yang bisa diandalkan untuk memperjuangkan kepentingan ini. Nah, atas dasar itu nanti dalam kampanye calon-calon apakah itu DPR atau DPD, masyarakat itu bisa mengajukan konsep dari calon-calon itu mengenai persoalannya. Saya fokus ini sebagai salah satu sarana yang bisa digunakan untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan mengenai peraturan perundang-undangan. Cuma kalau kokusnya itu bisa punya potensi untuk mendesak, mempresur, nah itu bisa akan berpengaruh juga. Jadi itu bisa dipertahankan, tapi kemudian itu harus juga ditunjang dengan tuntutan dari masyarakat daerah, tapi juga desakan dari lembaga penelitian dan pendidikan tinggi di wilayah yang bersangkutan. Ya, misalnya ada satu analisa yang secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan dari Universitas Patimura atau universitas yang ada di wilayah itu untuk membackup mengenai tuntutan politik ini. Nah, itu saya kira harus ada kerjasama. Jadi masyarakat memberikan desakan sebagai tuntutan sosial, tapi kemudian ditunjang oleh penelitian dari universitas yang mereka bisa memberi gambaran mengenai kekayaan alamnya ada di wilayah Maluku yang bersangkutan. Jadi harus ada kerjasama. Jadi universitas itu tidak boleh hands off mengenai masalah itu. Ya, karena dia hidupnya di daerah, dia harus juga memperjuangkan atau menjalankan peranan untuk membela kepentingan wilayah yang bersangkutan. Saya kira itu suatu gerakan yang punya perspektif yang baik untuk masa depan, khususnya untuk generasi yang akan datang. Jadi gerakan ini untuk memberikan penyadaran bahwa sesungguhnya wilayah Maluku itu memiliki potensial yang bisa diaktualisasikan sehingga bisa mencegah
harus eksodus dari masyarakat itu keluar wilayah. Jadi gerakan Maluku Kaya itu harus betul-betul memiliki fokus untuk memberi penyadaran kepada masyarakat Maluku ini sendiri. Jadi kalau masyarakat Maluku tidak menyadari bahwa wilayahnya itu kaya sehingga bisa digunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran masyarakatnya, saya kira juga sulit. Jadi kampanye dari gerakan itu harus terfokus pada masyarakat di sana itu sendiri. Jangan keluar. Nah, keluar itu nanti ya setelah masyarakat Maluku sendiri menyadari dirinya itu baru dia bisa kampanyekan untuk keluar sebagai ya misalnya ya bukan keluar itu dalam arti tidak hanya ke wilayah-wilayah lain, tapi juga bisa juga ke negara-negara lain bisa dikampanyekan. Tapi masyarakat Maluku sendiri harus pertama kali menjadi fokus dari gerakan ini. Nama saya adalah Chris Sinerkeitipo. Saya adalah putra dari NTT, berasal dari Pulau Flores, Kabupaten Sika, Maumere. Untuk ke depan ini, saya kira gerakan Maluku Kaya itu harus juga memberikan inspirasi bagi wilayah yang seperti di NTT, karena menurut saya NTT itu memiliki potensial yang sama. Jadi saya mendukung sepenuhnya upaya dari kawan-kawan dari masyarakat Maluku. Salam Maluku Kaya.